Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan saya Yasinta Perliani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 210103110052. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia MI atau SD dengan dosen pembimbing dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Al-Zuhdi Hamzah SSMPD. Saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran membaca dan menulis. Baik, siapa yang tahu apa itu puisi? Iya benar, puisi adalah karya sastra yang lebih mengutamakan keindahan kata-kata dalam bahasanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi dapat diartikan sebagai bahasa yang dibentuk dari rangkaian kata-kata untuk membangkitkan kesadaran orang akan pengalaman hidup. Puisi juga bisa disebut dengan sajak. Struktur dalam puisi ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu struktur batin dan yang kedua ada struktur fisik. Nah, struktur batin ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada rasa. Struktur rasa ini dapat diartikan sebagai sentuhan rasa yang berasal dari penulis puisi. Biasanya, penulis puisi atau penyair akan menulis sebuah puisi karena latar belakang serta keresahan dari penulis itu sendiri. Akan tetapi ada juga penulis puisi yang menulis puisi berdasarkan permasalahan yang sedang terjadi. Nah, yang kedua ada tema. Tema pada puisi ini biasanya akan menentukan hasil dari puisi itu sendiri. Oleh karena itu, terkadang ada beberapa penulis puisi yang lebih menyukai untuk menentukan tema dalam membuat puisi. Nah, yang ketiga ada amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang berisi tentang kehidupan yang diberikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, amanat ini ada yang dapat dijelaskan secara langsung dan ada juga yang dijelaskan dengan menggunakan makna-makna yang tersirat dalam puisi tersebut. Yang keempat yaitu ada nada. Nada pada puisi dapat diartikan sebagai bunyi dari puisi tersebut yang dibuat oleh penulis atau penyair. Nada yang digunakan bisa nada tinggi, nada rendah, dan lain-lain. Kemudian struktur fisik puisi. Ada 6, yaitu yang pertama gaya bahasa. Puisi yang sering kita baca ini biasanya akan ada berbagai macam gaya bahasa dalam satu buah puisi. Nah, dengan adanya gaya bahasa ini, maka akan memunculkan makna konotasi, sehingga membuat pembaca puisi menjadi tersentuh perasaannya. Yang kedua yaitu ada diksi. Susunan kata pada puisi itu sering dikenal dengan istilah diksi. Pemilihan diksi harus memperhatikan kata-kata lainnya agar menghasilkan estetika bagi puisi itu sendiri. Yang ketiga yaitu tipografi. Nah, puisi terdiri dari beberapa baris dalam satu barisnya, kemudian pada bagian akhirnya terkadang diberi tanda baca yang berbeda-beda. Nah, tanda baca ini akan menentukan suasana yang ada di dalam puisi tersebut. Yang keempat ada rima. Rima pada puisi ini biasanya terletak pada bagian akhir baris puisi. Dengan adanya rima, bunyi puisi akan menjadi lebih indah. Yang kelima, kata konkret. Kata konkret merupakan kata-kata pada puisi yang bisa mengarahkan ke imajinasi pembaca. Oleh karena itu, setelah membaca puisi, bisa menghadirkan imajinasi bagi seseorang. Nah, yang keenam, imaji. Ketika membaca puisi akan lebih tersentuh apabila menghubungkan dengan indera manusia. Imaji merupakan imajinasi yang melibatkan setiap indera manusia, biasanya imaji suara, imaji penglihatan, dan sebagainya. Baik, ada pertanyaan, bagaimana cara membuat puisi? Yang pertama yaitu menentukan tema dan judul terlebih dahulu. Dalam menentukan tema dan judul, pilih yang menurut kamu atau kita menarik dan sesuai dengan kata hati kita. Puisi juga bisa menggunakan tema atau judul yang berhubungan dengan alam,
persahabatan, sosial, pendidikan, dan juga ungkapan hati. Nah, yang kedua yaitu menentukan kata kunci. Jika kita sudah menentukan tema atau judul, langkah selanjutnya adalah menentukan kata kunci yang akan dikembangkan menjadi kalimat. Misalnya, satu kata kunci digunakan untuk satu larik atau satu kata kunci digunakan untuk membuat satu bait. Langkah selanjutnya yaitu diksi. Nah, apa itu diksi? Diksi atau pilihan kata adalah cara kita memberikan sebuah keunikan pada puisi ini. Banyak puisi yang bagus yang menggunakan kata-kata sederhana. Ada juga puisi bagus yang menggunakan diksi yang unik. Kemudian ada rima. Apa itu rima? Rima adalah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk memberikan efek keindahan. Nah, pada bagian ini kita juga bisa menunjukkan kreativitas kita. Semakin indah rima kita, maka akan semakin indah juga puisi kita. Kemudian ada bait. Ada banyak pilihan dari bait yang bisa kita gunakan. Kemudian mengembangkan puisi dengan semenarik mungkin agar pembaca tertarik dengan puisi kita. Kemudian membuat penutup yang bagus. Nah, akhir yang mengena adalah cara yang baik dalam menutup sebuah puisi. Nah, ini bisa memancing para pembaca untuk membaca puisi kita lebih dari satu kali. Penerapan metode pembelajaran membaca metode kata pada puisi yang berjudul Buku karya dari Ernie Ristiani. Buku, kau adalah sumber ilmu, di mana aku belajar dan membaca. Dari aku tak tahu sampai tahu. Buku, kau adalah jendela ilmu. Jendela menuju kehidupan yang lebih sukses. Menuju kehidupan yang lebih indah. Halaman demi halaman, lembar demi lembar, ku baca dengan serius hingga aku lupa waktu. Terima kasih buku, engkau temaniku dari kecil hingga besar untuk menggapai cita-citaku. Sekian penjelasan dari saya mengenai metode pembelajaran membaca. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.